Belakangan ini, banyak sekali komentar-komentar netizen Malaysia di media sosial yang menyebut Indonesia adalah negara dengan IQ terendah. Bahkan mereka menyebut bangsa kita IQ gorila. Tentu ini lucu, mereka yang berkomentar rasial, bangsa kita yang disebut IQ gorila. Mereka tidak sadar yang mereka sebut IQ gorila itu adalah mereka sendiri. Sistem pendidikan mereka tentu perlu kita pertanyakan, apakah ini negara yang IQ-nya tinggi tapi komentar-komentar mereka bernada merendahkan bangsa lain, itu kan aneh. Dalam pepatah, orang berilmu itu ibarat padi, semakin berisi, akan semakin menunduk, artinya semakin banyak ilmunya maka akan semakin rendah diri, bukannya sombong. Jadi di sini, Mimin mau membuktikan bahwa bangsa kita bukan bangsa rendahan dan bukan bangsa bodoh. Indonesia sudah melahirkan banyak penemu-penemu hebat. Bahkan mereka tak kalah seperti tokoh dunia Alessandro Volta hingga Alexander Graham Bell. Berikut penemu-penemu atau ilmuwan Indonesia yang temuannya diakui dunia. Penemu yang pertama, R.M. Sediatmo, penemu fondasi cakar ayam. Sediatmo lulus dari Institut Teknologi Bandung tahun 1934. Dialah yang menemukan sistem arsitektur infrastruktur yang dikenal dengan fondasi cakar ayam. Salah satunya yang menggunakan fondasi temuan Sediatmo itu adalah landasan pacu Pelabuhan Udara Soekarno-Hatta, dan mungkin hari ini bangunan di Malaysia juga mengikuti sistem arsitektur infrastruktur penemuan orang Indonesia ini. Dwar Hoirul Anwar, penemu konsep 2FFT, dia merupakan orang yang menemukan konsep 2 Fast Fourier Transform. Konsep inilah yang kemudian digunakan dalam jaringan 4G dan menjadi standar International Telecommunication Union dan dipatenkan pada tahun 2005. Orang Indonesia ini punya sejumlah paten lain, misalnya sistem deteksi illegal transmitter yang berpotensi digunakan dalam teknologi 5G dalam jaringan telekomunikasi. Saat ini, mungkin standar jaringan yang digunakan Malaysia adalah standar penemuan bangsa Indonesia. Kan kocak, menyebut kita IQ gorila, tapi standar jaringan telekomunikasi yang mereka gunakan saat ini adalah temuan dari orang Indonesia. 3. Yogi Ahmad Erlangga, penemu rumus matematika dalam perminyakan. Dia berhasil menyelesaikan persamaan Helmholtz menggunakan matematika numerik secara cepat robust. Dari hasil tersebut, persamaan Helmholtz yang digunakan dalam pemrosesan data seismik menjadi 100 kali lebih cepat. Metode ini dinilai lebih baik dan cepat dari yang digunakan biasanya oleh perusahaan minyak. Yoga berhasil menemukan rumus berbagai masalah perminyakan, serta kemampuannya itu menarik perhatian perusahaan minyak dunia, Shell. Ini Mimin tidak yakin apakah Malaysia menggunakannya. Tapi setidaknya bangsa kita bukan bangsa yang hanya cerdas di sistem, tapi lihat dong prakteknya. 4. Randall Hartolaksono, penemu bahan bakar anti panas dan anti api. Randall, yang merupakan lulusan Universitas of London, berhasil menemukan bahan anti api dan anti panas dari kulit singkong. Bahan tersebut akhirnya digunakan perusahaan otomotif dunia dan diakui oleh perusahaan seperti Petronas dan Ford. Perusahaan Petronas milik siapa nih? Milik Malaysia, atau punya siapa? Yang penting Petronas dikenal di Malaysia, Petronas juga mengakui loh. Dan yang terakhir tentu semua orang Indonesia dan orang Malaysia mengenal tokoh bangsa Indonesia yang satu ini. Beliau dinobatkan sebagai Bapak Teknologi Indonesia, Yah B.J. Habibie, mantan Presiden Indonesia, dan juga merupakan seorang ilmuwan. Penemuannya yang paling dikenal oleh dunia adalah penemuan track progression theory, menjadi salah satu penemuan Habibie yang paling fenomenal di dunia penerbangan. Track progression theory merupakan suatu teori yang bertujuan untuk mengetahui keretakan yang terjadi di suatu pesawat. Penemuan Habibie yang kedua adalah ini. Pesawat ini mulanya dirancang sebagai dukungan taktis untuk pesawat strike serangan, namun karena berbagai kendala mulai tingginya biaya produksi hingga kendala teknis, akhirnya proyek pesawat ini dibatalkan pada tahun 1970. Akhirnya, rancangan model pesawat ini dibeli oleh NASA, di mana nama Habibie tercantum sebagai penyumbang ide, dan masih banyak lagi penemuan Habibie yang Mimin tidak bisa sebutkan satu persatu. Kalau Mimin mau tambahkan lagi, kita balik ke masa lalu di zaman Candi Borobudur dibangun, tanpa teknologi bangsa Indonesia saat itu sudah membangun sebuah bangunan yang megah di masanya. Saking bingungnya dunia melihat Borobudur, UNESCO menetapkan Candi Borobudur sebagai salah satu 7 keajaiban dunia. Jadi menurut Mimin bangsa kita tidak tolol-tolol amat.